Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, ini adalah satu pasal. Syurutul wudu'i asyaratun. Adapun syarat-syaratnya wudu, asyaratun itu ada 10. Jadi pasal ini menjelaskan tentang perincian daripada syarat wudu adalah 10. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu yang dilakukan oleh kita sebelum melakukan sesuatu tersebut. Misalkan kita mau melakukan wudu, syaratnya dulu harus dipenuhi. Nah, ini. Ataupun misalkan kita mau melakukan sholat, maka syarat sholatnya dulu yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan sholat. Nanti ketemu ada fardunya wudu ataupun rukun. Maka di sini disebutkan bahwa syarat wudu itu ada 10. Al-Islamu yang pertama adalah Islam. Fala yasihu min kafirin. Maka tidak sah wudu bagi orang kafir. Kenapa? Li'annahu ibadatun badaniyah, karena itu adalah merupakan ibadah badan. Walaysa huwa min ahliha, sedangkan kafir itu bukan ahli daripada ibadah badan tersebut, yakni wudu. Kemudian yang kedua wasani at-tamyizu, yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu mengerti. Artinya ada anak bocah ataupun sudah tua itu harus benar-benar mengerti, sadar. Kenapa demikian? Fala yasihu wudu'u ghairil mumayyizi, tidak sah wudunya orang yang tidak mengerti. Seperti siapa? Katiflin, seperti anak kecil ya. Adapun kita untuk mendidik, maka boleh saja, tidak sah wudunya mah. Kemudian wa majnunin, bagi orang yang gila pun tidak mengerti, maka tidak usah bila mana ia melakukan wudu. Yang ketiga wasalisu an-naqa'u, yang ketiga adalah bersih. Naqa'u ini bifathi nuni dibaca dengan fathah nun, na. Ya. Dengan fathah nun, wabil maddi, dan dibaca mad. Dan dibaca mad. Madihi, fi'il madinya itu lafadz naqiya bikasril qaf, naqiya dibaca dengan kasrah qaf. Wa mudhari'uhu, mudhari'nya lafadz yanqa bifathiha, dibaca dengan fathah qaf. Artinya adalah ain nazafah, yaitu bersih. Bersih dari apa? Anil haidi, dari haid, wa nifasi, dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Jadi bila mana seorang perempuan hendak melakukan wudu, syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Kalau dia punya haid, sedang haid atau dia sedang nifas, maka wudunya tidak sah. Artinya apa? Nazafah, harus bersih. Kemudian warabiu yang keempat, naqa'u, bersih, ama dari perkara yang mencegah perkara tersebut. Usulal ma'i, datangnya air, menyentuhnya air, ilal basyarati, kepada kulit, seperti minyak misalkan,
misalkan seperti karet, misalkan karet ya, kalau di itu yang nempel ke kita itu, pokoknya sesuatu yang mencegah datangnya air ke kulit, maka ini pun harus dihilangkan terlebih dahulu ketika kita hendak melakukan wudu. Kemudian wal khamisu yang kelima, alla yakuna 'alal udbi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima adalah hendaknya tidak ada yang merubahkan air, datangnya air kepada kulit. Jadi alla yakuna 'alal udbi, hendaknya tidaklah ada 'alal udbi atas anggota wudu ma perkara yughayyiru yang bisa merubahkan alma kepada air. Air itu ketika datang kepada kulit bisa berubah. Kazafaron seperti ada minyaknya misalkan. Kan kalau tangan kita misalkan ada minyaknya, tuh kita datangkan, kita siram dengan air wudhu, itu kan bisa berubah tuh, si airnya itu ada bitik-bitiknya minyak. Maka harus dibersihkan dulu dari minyak tersebut. Kemudian wasadisu, dan yang keenam itu al ilmu bi fardiyatihi, harus alim dengan kefarduan wudu. Ayakunu kullun, hendaklah seseorang itu, setiap seseorang itu minal wudi dari wudu wal ghusli dan mandi fardu. Jadi hendaknya seseorang itu mengetahui mengenai kefarduannya. Kenapa? Karena tidak sah bagi orang yang bodoh untuk melakukan wudu. Bagaimana dia melakukan niat, bagaimana dia melakukan mendatangkan air kepada kulit, kepada wajah, kalau dia tidak mengetahui, tidak tahu. Kemudian wasabi'u, dan yang ke-7, alla ya'taqida fardhan min furudihi, seseorang itu tidak mengiktikadkan kepada satu fardu min furudi dari fardu-fardunya wudu, ay furudu kullin minhuma, artinya fardu-fardu setiap segala satu minhuma dari fardu-fardu tersebut sunatan kepada sunnah. Jadi jangan mengiktikadkan sesuatu hal yang fardu kita itikadkan sunnah. Nah, ini pun tidak boleh. Ini adalah merupakan syarat. Jadi kalau fardu itikadkan fardu, sunnah itikadkan sunnah. Kemudian yang ke-8 wasaminu al-ma'ut tahur. Yang ke-8 itu airnya harus yang mensucikan. Fi dhanni kullin, dalam setiap sangkaan, minal mutawaddi, dari orang yang berwudu. Jadi zonnya itu, sangkaannya itu, yakin bahwa air itu adalah yang mensucikan atau air itu suci. Kemudian watasi'u, dan yang ke-9 dukhulul waktu, yaitu masuknya waktu. Masuknya waktu itu fi thaharati daimil hadas, yaitu bagi orang yang terus-menerus mempunyai hadas. Kamustahadatin, seperti orang yang punya penyakit berdarah terus, darah terus gitu kan, itu kan daimul hadas. Nah, maka melakukan wudunya itu ketika sudah masuk waktu sholat tersebut. Kemudian wal mu'alad, dan terus-terusan ay bainal a'dha, yakni di antara setiap anggota, wal mu'alad, dan terus-terusan bainal ghuslati, dalam setiap basuhan, wal mu'alad, dan terus-terusan baina azzail wudu, di antara juz-juz wudu al-wahid yang satu. Itu pun lidaimin hadas, bagi orang yang terus-menerus punya hadas. Jadi bagi orang yang terus-menerus mempunyai hadas, maka melakukan wudunya pun harus mu'alad, terus-terusan.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.